Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puspita Sari Brutarigan dari PSBB 2023A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang indikator alami dan reaksi exotherm dan endotherm. Saksikan video berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang indikator alami dan reaksi exotherm dan endotherm. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu indikator alami. Nah, pada slide ini adalah pengertian dari indikator alami, yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian indikator alami, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan indikator alami. Kelebihannya yaitu mudah didapatkan, harganya terjangkau, pada indikator tertentu akan berubah lebih dari satu warna ketika pengujian asam basa. Dan kita masuk ke dalam kekurangannya. Yang pertama yaitu mudah rusak, kedua tidak dapat disimpan dalam waktu lama, yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak praktis karena harus dibuat terlebih dahulu ketika akan digunakan. Setelah kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan indikator alami, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh indikator alami. Contoh yang pertama yaitu bunga mawar, kunyit, kubis merah, kembang sepatu, dan banyak contoh-contoh lainnya. Syarat agar suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa yaitu terjadinya perubahan warna apabila indikator diteteskan pada larutan asam maupun basa. Contoh perubahan warna pada indikator alami asam basa yaitu jika berubah menjadi merah berarti larutan tersebut asam. Jika berwarna biru maka larutan tersebut bersifat basa. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian contoh dari indikator alami, sekarang kita masuk kepada reaksi exotherm. Reaksi exotherm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Contoh dari reaksi exotherm yaitu pada reaksi pembakaran yang terjadi pada api adalah reaksi exotherm sehingga akan melepaskan energi ke lingkungan. Sekarang kita masuk ke dalam reaksi exotherm. Pengertian dari reaksi exotherm adalah reaksi yang menyerap kalor. Reaksi endotherm di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Contoh dari reaksi endotherm adalah fenomena fotosintesis di mana suatu pohon menyerap kalor matahari dan kemudian menaikkan energi reaksinya. Adapun ciri-ciri dari reaksi exotherm adalah sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi naik. Entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan karena sistem melepas kalor ke lingkungan sehingga entalpi reaksi bernilai negatif delta H lebih kecil dari 0. Reaksi yang menghasilkan energi. Ciri-ciri reaksi endotherm. Pertama, menyerap panas. Kedua, ikatan energi reaktan lebih tinggi dari produk. Dan yang terakhir, memiliki entalpi positif. Dari tadi, kita ada menyinggung itu entalpi. Apa sih pengertian dari entalpi itu? Entalpi adalah kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas dari suatu zat. Satuan SI dari entalpi adalah joule, namun digunakan juga satuan British, thermal unit, dan kalori. Total entalpi tidak bisa diukur langsung. Dan yang terakhir, kita membahas tentang kalibrasi. Kalibrasi adalah mengukur berapa banyak larutan semprot yang dikeluarkan oleh spray kita, sehingga kita dapat mengetahui berapa banyak larutan semprot yang kita semprotkan pada
video